Oke, sekarang kita langsung aja ke inti video pada hari ini, yaitu cara memilih jurusan SNMPTN yang tepat supaya kalian bisa lolos di SNMPTN 2022 nanti. Hai guys Rangers, senang banget nih aku bisa jumpa sama kalian semua. Tentunya dengan aku Sela di sini, dan selamat datang di channel YouTube Kampung Soal, channel YouTube-nya para anak pelajar. Seperti biasa guys, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya dulu, supaya KS Ranger semua nggak ketinggalan video-video terbaru dan terupdate dari Kampung Soal. Kita udah mau akhir tahun ya guys, ini udah bulan Desember, dan pasti yang ada di pikiran teman-teman semua nih yang kelas 12 sekarang adalah momen SNMPTN. Mau kalian dari SMA, MA maupun SMK pasti pengen banget dong ya untuk bisa lolos di SNMPTN 2022 besok. Tapi untuk kalian lolos pun juga nggak bakal gampang guys. Kalian harus punya strategi yang ampuh di SNMPTN, terutama strategi dalam memilih jurusannya. Nggak pengen dong ya kalau nilai rapor kalian itu udah bagus, udah stabil, punya sertifikat, tapi nggak lolos di SNMPTN cuma gara-gara kalian milih jurusannya ini kurang tepat guys. Oleh karena itu guys, di sini aku bakal ngasih solusi untuk KS Ranger semua supaya kalian bener-bener punya strategi yang ampuh dalam memilih jurusan di SNMPTN 2022 nanti. Jadi kalian harus nonton video ini sampai akhir dan jangan di skip ya. Sebelum kita masuk ke strategi milih jurusan, kita mau cari tahu dulu ketentuan memilih jurusan berdasarkan aturan LTMPT. Jika mengacu pada ketentuan LTMPT, sebenarnya ada 3 poin penting dalam pemilihan jurusan di SNMPTN yang benar atau yang direkomendasikan oleh LTMPT. Nah, 3 poinnya ini adalah: yang pertama, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari salah satu PTN atau 2 PTN yang berbeda. Yang kedua, jika teman-teman memilih 2 program studi, salah satu program studinya harus berada di PTN yang berwilayah satu provinsi dengan asal sekolah kalian nih. Contohnya nih guys, kalau kalian berasal dari SMA, MA, atau SMK yang di wilayah Jawa Timur, kalian harus memilih salah satunya ini PTN yang berada di wilayah Jawa Timur juga. Misalnya kalian bisa memilih mungkin UNER. Jika kalian memilih hanya satu program studi aja, kalian bisa memilih dimanapun di seluruh Indonesia, nggak bergantung pada provinsi sekolah asal kalian. Dan yang ketiga, sebenarnya ini bukan ketidakbolehan ya, tapi disyaratkan untuk tidak lintas jurusan. Jadi LTMPT tidak merekomendasikan kalian untuk lintas jurusan. Tapi ini juga sebenarnya tergantung dengan PTN incaran kalian guys. Ada yang memperbolehkan lintas jurusan, ada juga yang tidak memperbolehkan lintas jurusan. Oke, sekarang kita langsung aja ke inti video pada hari ini, yaitu cara memilih jurusan SNMPTN yang tepat supaya kalian bisa lolos di SNMPTN 2022 nanti. Yang pertama, mencari kampus tujuan. Memilih kampus ini jelas nggak bisa salah-salahan ya guys, karena bagi sebagian orang memilih kampus terbaik ini akan meningkatkan kepercayaan dirinya di dunia kerja nanti setelah dia lulus dari kampus tersebut. So, nggak salah juga sih kalau emang kamu memilih top rank kampus-kampus terbaik di Indonesia. Hal yang bisa kamu jadikan acuan dalam memilih PTN atau univ diantaranya adalah akreditasi PTN tersebut, apakah A atau B atau akreditasi yang lain. Selanjutnya, prestasi atau tingkat atau peringkatnya di skala nasional maupun internasional, dan yang lain-lain bisa mungkin kayak fasilitasnya atau persebaran alumni di dunia kerja. Jadi ini bisa memberikan gambaran kepada kalian semua gimana sih prospek setelah lulus dari kampus tersebut. Yang kedua, pilihlah jurusan yang memang kalian sukai. Memutuskan memilih suatu jurusan di sebuah perguruan tinggi sepertinya agak tricky ya guys, karena kadang-kadang nih orang cuma melihat dari PTN-nya aja. Yang penting dapat PTN bagus walaupun jurusannya dipilih asal-asalan gitu. Nah, kalau bisa nih, saranku untuk KS Ranger semua jangan sampai kayak gini ya guys, karena sayang dong kalau kalian udah masuk PTN yang bagus, masuk ke universitas yang bagus, tapi jurusannya ini nggak sesuai sama minat kalian dan kemampuan kalian. Nanti kalau
asal-asalan kayak gini nih, kalian di tengah jalan kemungkinan besar akan mengalami yang dimana merasakan, duh kayaknya aku salah pilih jurusan nih, aku salah jurusan dan aku pengen segera out dari jurusan ini dan pengen ganti jurusan, pengen ganti universitas yang lain di tahun depannya. Apalagi berdasarkan peraturan yang tahun 2021 kemarin nih guys, kalian kalau udah lolos di SNMPTN itu harus benar-benar diambil karena kalian udah nggak bisa lagi nih daftar UTBK. Nah, jadi kalau kalian pilih jurusan di SNMPTN ini nggak kalian suka, ini berarti membuang peluang kalian di SNMPTN. Jadi sayang banget dong ya. Makanya harus pilih jurusan yang benar-benar disukai. Yang ketiga, kalian bisa mencari tahu mata kuliah yang dipelajari ketika nanti berkuliah di suatu perguruan tinggi. Kalau kamu di posisi yang lagi bingung banget nih guys untuk menentukan jurusan, kamu bisa mencari tahu hal apa saja yang nantinya akan dipelajari selama berkuliah. Misalnya, kalian cari tahu mata kuliah apa aja yang ditawarkan, konsentrasi apa aja yang bakal kalian ambil, dan mungkin praktek seperti apa yang akan kalian lakukan selama menjalani perkuliahan nanti. Beberapa hal tersebut bisa menjadi gambaran dan lebih membuatmu yakin untuk menentukan memilih jurusan tersebut guys. Yang keempat, hal yang harus kalian pertimbangkan adalah daya tampung dan keketatan persaingan di jurusan tersebut. Kalau kamu udah memilih jurusan guys, atau program studi nih, pasti hal yang selanjutnya yang kalian pertimbangkan adalah daya tampung dan keketatan. Kalian bisa cari tahu data daya tampung dan keketatan ini di laman resmi masing-masing PTN yang kalian pilih. Dari data itu, kalian bisa memperkirakan apakah dirasa kalian bisa lolos di SNMPTN 2022 atau mungkin bahkan kalian merasa, aduh kayaknya belum bisa lolos di SNMPTN kalau aku ngambil jurusan ini. Nah, kalau kalian merasa belum bisa lolos, kalian bisa memilih PTN lain yang memiliki program studi atau jurusan yang serupa atau hampir mirip dengan jurusan impian kalian. Kalau kalian mau gampang, nggak pengen ribet cari satu persatu di laman PTN masing-masing, kalian bisa langsung cek video kita yang ini untuk mengetahui jurusan-jurusan dengan keketatan tertinggi di SNMPTN 2021. Yang kelima, ketahui ketentuan pilihan jurusan di SNMPTN. Ini akan sayang dong ya kalau kalian udah menargetkan atau udah melirik banyak jurusan, ternyata jurusan tersebut tidak bisa kalian pilih di SNMPTN. Nah, aspek yang ini perlu menjadi pertimbangan yang cukup detail bagi teman-teman dari lulusan SMK. Karena biasanya pilihan jurusan yang bisa dipilih oleh teman-teman lulusan SMK ini tidak seluas atau tidak sebanyak jurusan yang bisa dipilih oleh teman-teman lulusan SMA maupun MA. Jadi harus benar-benar dicari tahu ya guys, jurusan apa saja yang kemungkinan bisa kamu pilih sesuai dengan kompetensi atau kejuruan kalian selama di SMK. Yang keenam, kalian bisa pertimbangkan jurusan yang berkaitan dengan nilai rapor kalian yang paling tinggi atau yang paling stabil. Jika kalian bingung banget nih, bener-bener bingung, nggak tahu pengen kuliah jurusan apa, kalian bisa melihat nilai rapor yang paling tinggi dan yang paling stabil. Misalnya nih, kamu adalah anak SMA jurusan IPA. Nilai tertingginya ada di matematika, kimia, dan biologi. Kamu bisa memilih jurusan yang keilmuannya ini berkaitan dengan mata pelajaran tersebut guys. Misalnya, kalian bisa memilih program studi matematika murni, kimia murni, biologi murni, teknik kimia, atau bahkan kedokteran atau yang berbau dengan kesehatan. Yang ketujuh, kalian bisa mempertimbangkan rekam jejak sekolah dan alumni di SNMPTN. Kalau kamu pengen banget nih lolos di SNMPTN, pokoknya aku bener-bener harus lolos. Kalian menargetkan harus lolos di jalur SNMPTN, kalian bisa melihat rekam jejak sekolahmu di suatu perguruan tinggi guys. Jika alumni sekolahmu banyak yang lolos di perguruan tinggi tersebut, maka peluangmu untuk lolos juga kemungkinan akan lebih besar guys, dibandingkan kamu memilih program studi atau memilih PTN yang belum pernah ditembus oleh kakak kelas atau alumni sekolahmu. Yang kedelapan atau yang terakhir, hindari lintas jurusan. Sebenarnya untuk lintas jurusan ini bukan hal yang dilarang ya guys, tapi kita sarankan dan juga LTMPT pun menyarankan untuk kalian ini menghindari lintas jurusan. Karena di beberapa PTN memiliki aturan atau aspek penilaian yang berbeda-beda di dalam seleksi untuk meloloskan kalian di jalur SNMPTN guys. Misalnya, peraturan apakah diperbolehkan lintas jurusan atau memilih kelas-kelas tertentu.
Walaupun lintas jurusan ini bukan hal yang dilarang kayak yang tadi aku bilang di atas, tapi peluang untuk lintas jurusan ini memang lebih kecil dibandingkan kalian memilih jurusan atau program studi yang linier dengan jurusan kalian selama di SMA. Jadi kalau misal kalian anak IPA, ya udah milih aja Saintek. Kalau kalian anak IPS, ya udah pilih aja yang jurusan di Soshum. Tapi kalau kalian anak IPA yang bener-bener udah capek banget sama pelajaran-pelajaran IPA dan pengen banget untuk banting setir ke Soshum dan ngarep banget buat lolos di SNMPTN, kalian bisa cek video kita yang ini supaya kalian bisa mengetahui tips dan trik agar kalian bisa lolos di SNMPTN walaupun dengan lintas jurusan. Wah, seru banget ya guys kalau kita ngomongin memilih jurusan. Nah, gak kerasa ya, semua strategi yang bisa kalian terapkan udah aku sampaikan di video ini. Dan terima kasih untuk teman-teman KS Rangers karena udah menonton konten kita hari ini sampai akhir. Semoga informasi hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan di SNMPTN 2022 nanti. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke seluruh sosial media kalian supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat untuk KS Rangers semua. Untuk selanjutnya, kalian bisa request konten apapun ke kita, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan yang terakhir, aku nggak berhenti-hentinya untuk ingatkan KS Rangers semua untuk follow Instagram, Twitter, dan TikTok kita semuanya di @kampungsoal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!